Ramadan Efek, saatnya IHSG bangkit. Dan untuk mengupas lebih lanjut, kami sudah terhubung dengan William Hartanto, selaku praktisi pasar modal dan juga founder WH Project melalui sambungan Zoom. Halo, selamat pagi Pak Will. Selamat pagi, Iya, gimana kabarnya nih Pak Will? kabar baik Kabar dong. baik ya tentunya, Ya, meskipun di tengah pergerakan IHSG yang bak roller coaster begitu ya di bulan kemarin. Nah, apakah dengan Ramadan Efek ini saatnya IHSG bisa bangkit? Karena kan kalau kita melihat nih ya, IHSG sepanjang pekan lalu aja penuh tekanan. Kalau misalnya bisa dilihat di gambar berikut ini Pak Will, di sebelumnya tanggal 12 sampai 18 Februari ini kan sempat ada technical rebound gitu ya, tapi mm, gagal dan akhirnya lanjut turun. Sampai akhir pekan lalu juga ini turun sangat dalam, hingga kini pun IHSG di level 6.270 ini. Nah, gimana nih analisisnya Pak Will terkait Ramadan Efek ke depannya? baik. Sedikit tentang IHSG dulu ya. Jadi ini memang downtrend yang masih berlanjut sejak akhir tahun lalu. Jadi eh, kalau dibilang penyebabnya mungkin saya kira sudah terlihat dari tahun lalu dan beragam sentimen negatif yang terjadi dalam negeri dan saat ini ya IHSG turunnya sudah cukup ekstrim pada level 6.270. Ya tentunya banyak pelaku pasar yang tidak menduga ya. Sekarang bagaimana dengan Ramadan Efek? Sebenarnya kalau melihat historical, ya menurut saya Ramadan Efek tidak punya efek yang signifikan terhadap IHSG. Kenapa? Karena eh, Ramadan itu sendiri mungkin hanya menguntungkan beberapa sektor yang terkait dengan Ramadan itu. Ya misalnya consumer goods atau jalan tol atau transportasi. Karena nanti setelah selesai Ramadan pas libur Lebaran banyak aksi mudik. Tapi sektor-sektor tersebut perannya terhadap IHSG itu tidak signifikan. Dan sekarang ini IHSG masih dalam tren yang melemah. Walaupun begitu, untuk hari ini atau awal pekan ini, dalam artian hari ini dan besok, saya perkirakan IHSG ada potensi bergerak mix karena ada potensi rebound. Kenapa bisa terjadi rebound? Pertama, pelemahan IHSG sudah terlalu signifikan. Ya, itu biasanya akan ada fase jenuh jual yang mana memungkinkan untuk terjadi rebound dan seperti yang tadi dibacakan datanya memang pernah sekali-sekali terjadi technical rebound. Jadi technical rebound itu akan selalu terjadi ya setiap dalam tren melemah itu selalu ada momentum reboundnya. Lalu yang kedua, kemarin itu IHSG melemah lumayan dalam tuh karena akhir dari efek atau sentimen rebalancing MSCI. Ini sudah hal yang umum terjadi setiap bulan Februari dan November. Jadi setiap kali rebalancing indeks ini di akhir periodenya akan terjadi pergerakan yang cukup drastis gitu pada IHSG, bisa pelemahan ataupun penguatan yang mana keesokan harinya setelah akhir dari efek tersebut ada pembalikan arah yang bersifat temporer. Jadi untuk hari ini IHSG bisa aja mengalami rebound, tapi ini adalah technical rebound yang belum langsung mengubah arah IHSG alias masih belum akan terjadi reversal. Iya, berarti sebenarnya masih akan bergerak mix begitu ya untuk perdagangan Ya, hari ini, meskipun akan ada potensi rebound seperti itu. Tapi tampaknya untuk di awal Ramadan ini belum ada ini ya sentimen positif begitu. Apakah ini menunjukkan masih ada daya beli lemah begitu di kondisi masyarakat saat ini, juga termasuk kan ada juga di awal Ramadan ini juga banyak PHK massal begitu ya. Apakah ini menjadi salah satu pendorong makanya pekan ini pun masih tercenderung bergerak mix begitu? betul. Jadi karena memang masih banyak sekali sentimen negatif dan juga kita lihat dari dengan banyak PHK juga kan sebenarnya minat investasi bisa menurun kan karena saat itu orang-orang kehilangan pekerjaan, ya orang akan lebih fokus pada bagaimana mereka mendapatkan pekerjaan kembali dan bukan pada investasi karena investasi itu penuh ketidakpastian. Jadi kondisi tersebut memang memungkinkan untuk tekanan jual yang tinggi pada IHSG karena orang-orang akan mengembangkan asetnya, belum lagi dengan banyaknya ini ya kasus-kasus korupsi yang belakangan ini terbongkar ya walaupun sebenarnya itu adalah kondisi yang positif. Maksud saya karena sekian lama kasus-kasus tersebut tidak terlihat akhirnya terbongkar satu-satu dan tentu saja pemerintah pasti akan melakukan sebuah tindakan untuk mengakhiri itu semua. Cuman dalam jangka pendek, khususnya pada investor asing, responnya pasti negatif karena dianggapnya, oh negara ini banyak sekali masalahnya, lalu pasar modalnya atau emiten-emitennya apa aja yang terkena kasus, itulah yang memicu net sell yang terjadi sejak awal tahun sampai sekarang. Jadi menurut saya hal itu masih akan terjadi pada awal pekan ini juga.
Oke, berarti sentimen negatif ini masih akan berlanjut begitu ya. Tapi Masih. mungkinkah momentum Ramadan dan Idul Fitri ini nantinya bisa menjadi pendorong begitu kebangkitan IHSG? Mungkin apakah bisa bermulai di hari ini atau mungkin pekan depan justru ya? Untuk hari ini karena potensi rebound-nya terlihat bisa terjadi, ya memang memungkinkan untuk kita lihat IHSG mengalami penguatan. Ditambah satu lagi, kalau ada kondisi yang menurut saya bisa membantu membuat bulan Maret alias Ramadan ini membuat IHSG bisa menguat, itu karena ini adalah kuartal 1 di Hmm. tahun 2025 yang mana biasanya ada rilis laporan keuangan. Jadi ada potensi window dressing yang mana bisa membuat IHSG mengalami penguatan. Jadi ya sesuai dengan tema kita sih, ada potensi IHSG untuk bangkit dengan Ramadan efek ini. Cuman apakah ini langsung membuat reversal? Saya kira belum bisa langsung kita simpulkan ya bahwa oh nanti penguat di Ramadan efek ini langsung reversal IHSG uptrend terus. Saya kira itu masih belum terlihat potensinya untuk ke sana. Baik, kira-kira adakah faktor yang mungkin nantinya bisa menjadi penguat IHSG begitu di pekan ini? Ada, jadi pertama window dressing tadi, ya dengan rilis laporan keuangan, lalu bagaimana upaya Bank Sentral untuk menjaga stabilitas rupiah, karena salah satu yang jadi concern dari pelaku pasar juga pelemahan rupiah yang terus-menerus, kalau misalnya bisa reda, itu bisa mengakhiri pelemahan IHSG juga, intinya adalah bagaimana sentimen-sentimen negatif yang saat ini ada banyak itu bisa mereda, itu bisa membuat pelaku pasar kembali melakukan pembelian, karena sebenarnya kalau kita lihat, ya pelemahan IHSG yang saat ini sebenarnya peluang ya karena banyak sekali saham-saham diskon yang sebenarnya bukan turun karena kinerja dari emiten ya melainkan Hmm. karena kepanikan pelaku pasar aja. Jadi istilahnya wadahnya untuk belanja tuh sudah ada, tinggal bagaimana kepanikan pasarnya bisa reda gitu. Hmm. Berarti memang ini lebih terdorong oleh kepanikan pasar begitu ya, dan tidak akan Oh berimbas memang pada kinerja perusahaan. Dan tentunya ini menjadi ya. peluang besar untuk para trading juga untuk bisa melakukan trading untuk peluang-peluang dari lemahnya IHSG ini, begitu? Ya, apalagi hari ini, kalau misalnya Hmm. memang tepat rebound terjadi di awal pekan ini, peluangnya banyak sekali, terutama untuk mereka yang suka trading, ya satu hari yang day trade gitu ya, itu banyak sekali peluangnya bisa diambil pada hari ini. Oke. Nah, Pak Wil, kalau misalnya saya mau Ya. menunjukkan juga nih data terkait data dari tahun ke tahun ya. Mm-mm. Kalau misalnya Ramadan itu kan cenderung IHSG itu cenderung bergerak positif sebenarnya. Bahkan Ya. dari range 11 tahun nih 2014 ke 2024 IHSG menguat sebanyak 7 kali. Meskipun total bullish probability-nya 63,64%, IHSG tetap menguat ya selama masa Ramadan. Nah, ini kira-kira apakah ini bisa tetap menjadi tahun yang positif untuk IHSG pada masa Ramadan ini atau justru malah turun ini? Ya, seperti yang kita bahas tadi dengan ya sebenarnya kalau Ramadan itu kan kalau kita lihat dengan kalendernya setiap tahun kan tidak di bulan yang sama sebenarnya kan. Jadi Iya. sebenarnya kalau di eh, bicara histori itu sebenarnya kan biasanya mengingat melihat pada bulan yang sama dan ini kan beda-beda. Setiap Ramadan itu bulannya agak lebih maju ya. Jadi untuk kali ini menurut saya potensi penguatan sebenarnya ada dan malah bisa lebih bagus karena bersamaan dengan momentum window dressing. Cuman yang memang jadi concern saya adalah apakah penguatan yang terjadi di bulan yang mungkin terjadi bulan Maret ini bisa langsung mengarahkan IHSG pada mengakhiri downtrendnya atau tidak. Tapi kalau potensi penguatan untuk terjadi kembali di bulan Ramadan itu bisa. Oke, belum tentu bisa mengakhiri downtrend-nya, tapi yang pasti secara historikal ini sebenarnya dari masa ke masa atau dari tahun ke tahun ini IHSG menguat, ada potensi menguat begitu ya menjelang Ramadan. Dan ini Betul. ada peluang cuan tentunya di sana begitu ya, Pak Wil. Ada. Iya. Nah, ngomong-ngomong peluang cuan nih, kira-kira sektor Mm. apa aja sih yang bisa di watchlist begitu, Pak Wil? Baik, kalau mengacu pada Ramadannya sendiri, seperti yang tadi saya sampaikan, transportasi, jalan tol, consumer goods itu bisa jadi pilihan karena ya setelah Ramadan sektor-sektor ini yang banyak diperhatiin. Tapi kalau kita lihat dari HSG sendiri, saat ini ada dua sektor yang cukup menarik. Hmm. Pertama sektor teknologi, itu banyak sekali yang menopang HSG sebenarnya kalau kita lihat dari perdagangan minggu lalu. Lalu sektor keduanya adalah CPO. Laporan keuangan sudah beberapa rilis dan terlihat sekali efek dari penguatan harga CPO-nya sendiri naik. Bahkan beberapa sahamnya juga
mengalami penguatan. Jadi dua sektor ini yang bisa diperhatikan, termasuk sektor-sektor tadi yang Ramadan itu yang saya bilang itu juga jadi sektor-sektor yang disarankan untuk diperhatikan oleh pelaku pasar atau teman-teman investor untuk mulai menyiapkan watchlist ya saham-saham apa aja yang bisa dikoleksi dari sekarang. Oke, mungkin bisa diberikan rekomendasi ini terkait saham-saham untuk bisa dilakukan fast trade atau mungkin justru swing trade untuk hari ini dengan memanfaatkan Bi- katalisator Ramadan dan Lebaran mungkin. Oke, bisa. Jadi untuk sektor CPO-nya tadi, CPO dan teknologinya, saya rekomendasikan TAPG, DSNG, LSIP. Lalu untuk sektor teknologinya bisa melihat pada saham cyber, area, WiFi juga bisa jadi pilihan. Itu saham-saham yang trennya menguat. Lalu ada tapi ada saham yang mesti direkomendasikan untuk sell on strength yaitu SCMA ya, di mana dia bentuk resisten pada 200 dan tidak berhasil mengakhiri downtrendnya dia yang terjadi sejak dalam 2 tahun terakhir itu masih belum berakhir downtrendnya, jadi terbentuk resisten pada 200 sehingga rekomendasinya sell on strength. Tambahannya untuk saham-saham yang potensi rebound ada saham Antam, lalu untuk saham banking seperti BBRI dan BBNI juga bisa jadi pilihan untuk hari ini. Baik, itu tadi saham-saham yang direkomendasikan untuk bisa melakukan fast trade ataupun swing trade begitu ya, Pak Will. Betul. Kira-kira incerannya Pak Will saham yang mana nih? Saya pribadi sukanya yang CPO. Jadi kayak Hmm. yang tadi saya sebutkan TAPG itu mungkin akan jadi pilihan saya pribadi yang dari yang saya sebutkan yang saya lebih favoritkan itu. Oke, baik Pak Heeh. Will. Terima kasih banyak informasi dan juga rekomendasinya luar biasa, sangat-sangat bermanfaat tentunya analisis Anda hari ini dan semoga bisa bermanfaat untuk sahabat kabar bursa dalam menentukan saham apa yang akan nantinya dilirik begitu ya dan pastinya yang Ya, berpotensi cuan tadi. Terima kasih Pak ya. Will, sehat selalu dan Terima kita akan kasih. kembali di next dialog selanjutnya ya Pak Will. Oke. Baik, terima kasih dan berikut sahabat kabar bursa perbincangan kami dengan William Hartanto selaku praktisi pasar modal dan juga founder WH Project